Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MB Tresno. Di video kali ini, saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial. Dan kali ini tutorialnya adalah cara menghemat kuota internet di Android. Teman-teman, saya akan kasih tahu nih cara hemat kuota internet ya ketika teman-teman menggunakan HP Android ya, beserta aplikasi yang sering digunakan. Nah, kalau kita bisa hemat, maka kita bisa menggunakan internet, bisa menggunakan aplikasi itu lebih lama teman-teman ya, karena kuotanya juga lebih banyak ya, penggunanya sedikit. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan tunjukkan ada 9 ya untuk aplikasi yang sering banget pasti teman-teman gunakan ya. Oke, jadi di sini untuk yang cara pertama ya, kita akan perlihatkan untuk aplikasi WhatsApp teman-teman ya. Jadi di sini kita harus setting biar WhatsApp ini tuh kuotanya lebih irit penggunaan internetnya ya. Nah, cara pertama di sini kita akan petik 3 di pojok kanan atas, lalu masuk ke pengaturan di WhatsApp. Lalu di sini kita harus masuk ke bagian untuk penyimpanan data ya di sini. Nah, di sini teman-teman, pertama yang kita setting adalah untuk kualitas media unggahan. Nah, di sini teman-teman ya, jadi ini tuh untuk foto dan video ya, yang kita kirim dari chat ya. Ada dua kualitas di sini, ada kualitas standar dan kualitas HD. Kalau sekarang teman-teman milihnya adalah kualitas HD, maka rubah aja ke kualitas standar. Kenapa? Karena kalau kualitas HD ini itu ukurannya bisa 6 kali lebih besar dari kualitas yang standar ya. 6 kali itu banyak teman-teman ya. Nah, ini kita pilih aja kualitas standar karena juga sudah bagus ya. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini teman-teman, kita cek pada unduh otomatis media. Ini juga yang sering bikin kita kuotanya cepat banget habis. Apalagi kalau ikut grup, punya banyak grup ya, setiap media yang masuk itu kita download otomatis. Wah, itu cepet banget teman-teman ya. Foto, audio, video, dokumen ya, seperti itu. Nah, ini juga pengaruh nanti ke pencadangan chat WhatsApp ya. Kalau banyak foto, video, audio, dan dokumen yang di-download secara otomatis, maka ketika mencadangkan chat WhatsApp ukurannya jadi gede teman-teman. Jadi gede banget ya, dan ini juga akan malah bisa membuat penyimpanan Google Drive kita tuh penuh, malah nanti WhatsAppnya nggak bisa dicadangkan. Kita yang perlu aja ya, jadi di sini kalau untuk penggunaan data seluler saya pilih untuk dokumen matikan, video, audio, dan foto juga saya matikan teman-teman. Nah, kalau memang saya kira oh ini penting, saya akan download secara manual teman-teman. Nah, saya pilih seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang di WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke aplikasi lainnya yang sering banget digunakan, yaitu aplikasi YouTube. Nah, ini sering banget ya, kita kalau udah nonton YouTube teman-teman, itu nggak bisa berhenti ya. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam, mungkin seharian nonton YouTube teman-teman. Apalagi kalau videonya ini play otomatis seperti ini teman-teman. Kalau HP-nya kita geletakin ya, kita tinggal di meja, ini akan play terus teman-teman, padahal tidak kita tonton ya. Jadi kita tonton aja, yang kita play aja teman-teman ya, yang nggak kita play jangan ditonton. Oke, jadi settingan pertama kita bisa masuk ke profil dari akun YouTube Google. Di sini kita pilih. Nah, di sini ada setelan di pojok kanan atas ya, kita pilih setelan di sini. Dan di sini yang pertama kita cek pada bagian umum. Oke, di sini teman-teman ada dua menu yang penting banget ya. Ingatkan saya untuk stop menonton, ini kita aktifkan ya. Nah, untuk pengingatnya ini bebas. Kalau default di 1 jam, teman-teman bisa setting 45 menit, 30 menit, atau disesuaikan ya dengan waktu yang ingin teman-teman tentukan. Misalnya berapa jam berhenti ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan defaultnya aja di 1 jam. Ini juga berguna buat teman-teman yang mungkin punya adik masih kecil, punya anak kecil ya. Batasi penggunaan nonton YouTube-nya. Oke, yang kedua, lalu di sini ada ingatkan saya jika sudah waktunya tidur. Ini penting banget teman-teman ya, kalau sudah malam ya kita bisa setting kita tuh mau tidur jam berapa ya. Biasanya saya akan setting tidur di jam 10. Maka di sini di jam 22 ya. Kita pilih selesai. Jadi teman-teman ya, nanti ketika jam 22 akan ada pemberitahuan ya. Ya, waktunya tidur nih ya. Gitu teman-teman ya. Ini bisa kita oke seperti ini. Ini settingan yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Lalu ada pemutaran di feed nih.
Ini yang jalan otomatis teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan data seluler, ini jangan selalu aktif teman-teman ya. Pilih aja WiFi saja. Jadi kalau ketika teman-teman connect ke WiFi, baru fitur ini aktif seperti itu. Karena kalau pakai WiFi kan biasanya unlimited teman-teman ya, tidak terbatas dengan kuota. Oke, lalu kita kembali. Dan di sini ada settingan yang penting banget teman-teman ya. Ini teman-teman, penghemat data ya. Biar kuota internet kita tuh hemat, kita aktifkan penghemat data untuk YouTube. Sama YouTube juga sudah disediakan. Nah, cara itu gampang. Ini mode hemat kuota, kita aktifkan aja. Nah, kalau ini kita aktifkan, maka sudah langsung secara otomatis men-setting kualitas video, kualitas download, kualitas smart download ya, dan lain-lainnya. Ini udah otomatis ke setting ya, pakai versi YouTube-nya sendiri yang lebih hemat kuotanya ya, dan nggak boros. Jadi kita juga bisa nonton YouTube lebih lama, lebih banyak video yang bisa ditonton teman-teman ya. Nah, nanti biasanya dia akan berjalan di resolusi 360, 240. Kita nggak perlu setting-setting lagi, udah disesuaikan otomatis sama YouTube teman-teman. Jadi nggak setting-setting per video, itu nggak perlu teman-teman. Cukup aktifkan mode hemat kuota ini aja udah beres untuk di YouTube. Nah teman-teman, ini untuk di YouTube ya. Sekarang kita ke aplikasi yang ketiga ya. Aplikasi yang penting di mana semua aplikasi yang kita gunakan di Android ini diupdate. Nah, kita setting pada Play Store. Nah, di Play Store ini juga ada settingan yang wajib teman-teman lakukan. Kita pilih pada akunnya dulu di sini ya. Lalu masuk ke bagian setelan di bagian bawah sini, lalu ke preferensi jaringan. Nah, kita setting dulu dari preferensi download aplikasi. Teman-teman ya, kalau mau hemat kuota, pastikan update jaringannya itu pakai yang hanya melalui WiFi teman-teman ya. Jadi ketika kita connect ke WiFi, baru aplikasi diupdate secara otomatis teman-teman. Atau jika teman-teman tuh nggak ada WiFi ya, hanya menggunakan paket data, ya pakai aja yang selalu tanyakan teman-teman. Jadi ketika misalnya aplikasi penting, ini WhatsApp, YouTube ya, Facebook, oke, langsung aja kita update. Aplikasi yang lain mungkin seperti Google Foto, Google Drive, ya itu bisa nanti kita tunda dulu. Contohnya seperti itu teman-teman. Kalau ada WiFi, udah pakai aja WiFi seperti ini ya. Jadi nanti akan secara otomatis diupdate kalau ada WiFi yang connect. Oke di sini. Nah sekarang lanjut untuk otomatis aplikasi update ya. Sama aja dengan yang ini sebenarnya kurang lebih ya. Kita pilih di sini. Nah, untuk update ya, otomatis aplikasi, kita pilih saja update hanya melalui WiFi, teman-teman ya. Oke, kita kembali dan ini putar otomatis ya. Ini sama di YouTube ya, ada pemutaran video yang otomatis kalau di aplikasi Play Store ya, tergantung aplikasinya. Pastikan ini kita rubah ke bagian jangan putar video secara otomatis. Pilih yang paling bawah ya. Atau kalau teman-teman connect ke WiFi, bisa pakai opsi yang WiFi aja. Ini sesuaikan aja ya. Oke, kalau saya sih nggak suka ya, jadi saya matikan aja. Kita oke di sini. Oke, jadi untuk di Play Store 3 settingan ini yang harus teman-teman rubah ya. Untuk preferensi download aplikasi, update otomatis aplikasi, dan putar video otomatis teman-teman. Oke. Nah, ini untuk di Play Store. Nah, di mana kita menyimpan foto dan video itu biasanya ada di Google Foto, teman-teman. Nah, ini juga menyimpan ya, ada settingannya khusus, teman-teman. Kita buka Google Foto di sini. Nah, di sini teman-teman kita akan setting ya. Oke, di sini kita pilih untuk akun foto, untuk Google Foto, dan kita pilih setelan foto di sini. Nah, di sini ada mencadangkan ya, kita pilih. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat di bagian bawah ada kualitas cadangan ya. Nih, ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau teman-teman ingin menghemat dan menyimpan lebih banyak foto, bisa pakai opsi yang kedua teman-teman ya. Cuman ada kondisinya ya. Ini ada 3 kondisi seperti ini. Nah, kalau mau pakai yang asli ya udah pakai aja yang kualitas asli. Cuman ukurannya biasanya lebih besar. Ini tergantung teman-teman. Cuman kalau foto, video itu penting ya, akan dilihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, pakai yang kualitas asli aja sih. Oke, lalu di sini kita lihat pada penggunaan data seluler. Di sini teman-teman ya, kalau tidak ada batas atau dibatasi ya, ini kita bisa tentukan teman-teman ya. Batas harian untuk mencadangkan ada tidak ada, 50 mega, 100 mega atau tidak terbatas ya. Nah,
Cadangkan video menggunakan kuota internet. Kalau teman-teman aktifkan ini kuota internet di HP-nya itu cepet banget habis, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sering banget mengambil foto, mengambil video ya dengan resolusi yang besar, dengan resolusi yang asli. Ketika diupdate ya, itu juga makan kuota internet yang banyak. Selain itu, penyimpanan di Google Drive ataupun di Google Foto ini itu cepat habis juga, teman-teman. Oke, ini kita matikan aja ya. Jadi sudah cukup, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, cadangkan nih penggunaan data seluler ya. Kita lihat di sini tadi. Ini kita pilih tidak ada, biar begini aja. Nah, teman-teman ya, jangan pernah cadangkan menggunakan data seluler. Nah, ini sudah berubah seperti ini. Jadi nanti kita akan mencadangkannya ini itu kalau connect ke WiFi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang kita setting pada Google Foto. Sekarang kita setting pada aplikasi Google Drive, teman-teman ya. Nah, di Google Drive ini kita buka dulu. Jadi sebenarnya itu kalau penggunaan Google Drive, Google Foto, Google One tuh jadi satu, teman-teman ya. Di penyimpanan Google Drive yang 15 GB itu, teman-teman. Nah, di sini kita setting pada garis 3 lalu pilih setelan. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat pada cadangkan dan reset ya. Untuk setelan, untuk pencadangannya kita pilih di sini. Nah, kalau teman-teman mengaktifkan yang di bagian bawah ini, cadangkan menggunakan data seluler ya atau WiFi berbayar, maka kalau teman-teman saat ini hanya menggunakan data seluler, maka kuota internet yang akan berkurang, teman-teman. Jadi ini kita matikan aja, biar juga nanti pencadangannya hanya ketika menggunakan WiFi atau kita ketuk cadangan sekarang ya, ketika connect ke WiFi. Nah, teman-teman ya, ini udah sampai cara yang kelima untuk aplikasi Google Drive. Nah, sekarang kita ke aplikasi ke-6 yang sering banget juga kita gunakan, yaitu di sini aplikasi TikTok. Nah, teman-teman ya, yang suka nonton video di TikTok ya, kita bisa setting biar lebih hemat, teman-teman. Caranya itu mudah. Di sini teman-teman tinggal buka aja profil di pojok kanan bawah. Lalu di sini kita pilih pada garis 3 di pojok kanan atas dan kita pilih pengaturan dan privasi. Nah, di sini teman-teman kita scroll. Nah, di sini ada yang namanya penggunaan data. Nah, di sini tuh kalau di TikTok ada menu khusus ya, penghemat data. Nih, kita aktifkan aja. Jadi, nanti ya, fungsinya itu apa sih? Seperti ini. Kurangi penggunaan data saat Anda menggunakan data seluler. Jadi nanti video yang beresolusi tinggi itu akan dimuat lebih rendah, teman-teman ya. Dan kalau settingan ini tuh nggak berlaku kalau kita connect ke WiFi ya. Jadi kalau ketika connect ke WiFi, ini tuh nggak berlaku settingan penghemat data. Ini berlaku hanya ketika kita menggunakan data seluler ya, menggunakan kuota internet. Oke, teman-teman ya, ini cara yang ke-6. Sekarang kita beralih ke cara yang ke-7 untuk aplikasi ya juga yang sering banget kita gunakan, yaitu aplikasi Instagram. Nah, di Instagram ini juga ada settingan khusus, teman-teman ya. Kita masuk dulu ke profil untuk akun Instagramnya di sini. Kita pilih garis 3 di sini. Lalu di sini kita scroll ya. Nah, ini dia teman-teman menu khususnya ya, penggunaan data dan kualitas media. Kita masuk di sini. Nah, di sini nih ya, kita bisa menggunakan sedikit ya data ya. Kita aktifkan pada penghemat data di sini. Nah, teman-teman ya, jadi kalau kita aktifkan di sini, nanti saat penghemat data diaktifkan, video tidak akan dimuat di awal untuk membantu Anda menggunakan lebih sedikit data. Nah, kalau di Instagram itu seperti ini, teman-teman. Nanti kalau ada video yang beresolusi tinggi, dia akan aktif menggunakan WiFi. Atau teman-teman bisa pilih tidak pernah, atau menggunakan seluler dan plus WiFi, ya sesuai kebutuhan aja. Kalau ini saya defaultkan aja dan hanya mengaktifkan untuk menghemat data. Nah, ini untuk aplikasi ke-7, teman-teman ya, untuk Instagram. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi yang ke-8, yaitu Facebook, teman-teman ya. Kita beralih ke Facebook. Di sini kita buka dulu Facebook. Di Facebook juga ada menu khususnya, yaitu kita pilih garis 3 di sini dan kita masuk ke pengaturan ya untuk Facebook di sini.
Kita scroll di sini, kita cari. Kalau di Facebook tuh namanya media ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ada kualitas video, ada putar otomatis ya, dan ada pengutaran video dan foto. Nah, di sini teman-teman, untuk di Facebook kita bisa mengaktifkan fitur ini penghemat data, di mana kita akan menggunakan lebih sedikit data ya, hanya 40% ya, dengan cara apa? Menurunkan kualitas video yang ada di Facebook. Nah, ini kita aktifkan seperti ini. Lalu untuk putar otomatis ya, kita rubah pakai WiFi aja di sini. Nah, jadi teman-teman ya, dua settingan ini aja udah cukup kalau di Facebook. Nah, sekarang kita ke aplikasi yang ke-9. Nah, ini cocok banget yang buat teman-teman mungkin ojol ya, atau suka berpergian dan sering banget ataupun selalu menggunakan aplikasi Maps. Nah, kita bisa setting nih untuk Google Maps, di mana menghemat kuota banyak banget teman-teman. Caranya itu gampang. Pilih pada akun untuk Google Maps di sini, lalu kita pilih pada peta offline. Nah, di sini kita harus mendownload peta secara offline ya. Jadi nanti kita bisa gunakan versi offline-nya. Jadi saat mau menggunakan Maps itu internet ataupun paket data itu bisa kita matikan ya. Jadi nanti bisa menggunakan peta offline teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih aja pada peta di sini. Nah, ini kita bisa tentukan kita mau di mana teman-teman ya. Misalnya teman-teman tinggal di daerah sini, maka ya udah hanya di daerah sini aja yang kita download seperti ini. Atau teman-teman mungkin areanya lebih luas ya, kita bisa perkecil seperti ini. Nah, maka yang di download nanti juga akan lebih besar teman-teman ya. Nih, download akan menghabiskan maksimal 650 mega. Cuman ini ketika kita download aja teman-teman ya. Kalau kita perbesar, maka ini akan lebih kecil. Kita lihat sini nah, hanya 110 mega. Jadi kita sesuaikan ya. Nah, kita mau download bagian mana juga bisa teman-teman. Misalnya hanya ingin mendownload di Bandung ya, maka ya udah hanya area Bandung ini aja. Kuotanya juga beda-beda teman-teman. Nah, walaupun nanti ini diupdate secara berkala, tapi itu juga kecil teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa download seperti ini ya. Areanya misalnya saya mau area sini aja ya. Nah, ini kita download nih. Nanti dia akan berjalan teman-teman ya. Ya, untuk lokal, untuk Jawa Tengah, ini posisinya tergantung kita mana yang mau di-download. Dia akan di-download teman-teman. Dan ini ada masa berlakunya. Contohnya kalau di lokal, ini berlaku sampai 30 Januari 2026 ya. Kalau sekarang di bulan Januari 2025, maka ini 1 tahun teman-teman ya berlakunya ya, kecuali jika ada update teman-teman. Nah, saat download ini teman-teman bisa pakai WiFi, jadi tidak menggunakan data seluler. Dan saat update juga bisa menggunakan WiFi, jadi tidak menggunakan data seluler juga. Jadi lebih menghemat penggunaan kuota untuk Google Maps daripada kita menggunakannya peta yang online. Pakai aja peta offline bisa teman-teman. Oke, ini kita hapus saja ya. Ini hanya untuk contoh aja teman-teman. Oke. Nah, ini untuk aplikasi yang ke-9. Nah, ini untuk aplikasi yang ke-10. Buat teman-teman yang mungkin suka tethering hotspot, batasi penggunaan hotspotnya teman-teman. Caranya bagaimana ya? Saya contohkan di pengaturan di sini di HP yang saya gunakan ini. Kalau di HP saya itu adanya di koneksi. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini ada hotspot dan seluler ya. Nah, di hotspot seluler ini kita bisa konfigurasi pilih tingkat lanjut. Di sini ada yang namanya atur batas data seluler. Nah, kalau di sini teman-teman, saya bisa rubah ya atau kita sesuaikan. Kalau di HP saya ini satuannya di awal mega dulu ya, berarti kalau misalnya setengah giga berarti 500 mega. Kalau 1 giga berarti 1024 giga teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman nih mau tethering nih ya, ada teman yang minta tethering hotspot, udah kasih aja misalnya 500 mega. 500 mega itu udah banyak teman-teman ya, setengah giga ya. Jadi kalau nanti sudah mencapai batas kuotanya, dia akan putus koneksinya teman-teman. Nggak bisa internetan lagi. Jadi kita bisa sesuaikan ya. Dan nanti tinggal kita oke aja, udah beres teman-teman ya. Nih, batas penggunaan data 500 mega sudah aktif. Maka teman-teman tinggal aktifkan aja lagi hotspotnya. Sebelumnya di sini kita disimpan dulu teman-teman. Kita cek di sini. Nah, ini ya, sudah beres.
Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih ada 10 aplikasi dan setiap aplikasi itu beda-beda settingannya untuk bisa menghemat kuota internet. Ini saya kasih tahu untuk aplikasi yang sering banget digunakan ya, seperti WhatsApp, YouTube, Play Store, Google Foto, Google Drive, TikTok, Instagram, Facebook ya, dan hotspotan ya, lalu Google Maps ya teman-teman ya. Dan mungkin ada aplikasi lain, pasti ada menu settingannya ya teman-teman ya, di pengaturan ataupun di setelannya. Kalau ada fitur penghemat kuotanya, teman-teman bisa aktifkan aja biar kuota internet di HP Androidnya lebih hemat.